kita lanjutkan terkait dengan video pembelajaran komponen diagnosis keperawatan yang ada di SDKI tadi, di mana saya rasa di sini kita perlu membuat suatu video khusus mengenai pembahasan tentang indikator diagnostik, karena jika hanya satu video yang tergabung dalam komponen diagnosis agak kurang dalam ya. Jadi sengaja di sini dibikinkan satu video pembelajaran tentang indikator diagnostik itu apa dan gimana pemakaiannya di beberapa jenis diagnosis keperawatan. Tujuan pembelajaran pada video ini kita akan sama-sama memahami terkait dengan indikator diagnostik sebagai komponen, ya, sebagai salah satu komponen diagnosis keperawatan dalam SDKI. Kita masih ingat, jika berbicara tentang diagnosis keperawatan, jenisnya yang ada di SDKI, kita hanya mengenal ada aktual, ada risiko, dan ada promkes atau promosi kesehatan. Nah, di mana ada 3 indikator diagnostik yang kita kenal sama-sama, yaitu ada etiologi atau penyebab, ada sign and symptom atau tanda gejala, ada risk factor atau faktor risiko. Nah, di sini saya tekankan lagi bahwa jika berbicara diagnosis jenis aktual, maka biasanya kita mengenal ada 3 bagian. Ya, bagian pertama itu pasti tentang label masalahnya. Yang kedua adalah salah satu indikator diagnostiknya adalah etiologi. Dan yang ketiga adalah tanda gejala atau sign and symptom. Oke. Makanya di jenis diagnosis keperawatan aktual akan disusun masalah keperawatannya apa, penyebab atau etiologinya apa, lalu tanda gejalanya yang ditunjukkan apa. Makanya disebut 3 bagian. Jika berbicara jenis diagnosis keperawatan resiko, maka akan terdiri dari 2 bagian. Ya, bagian yang pertama pasti adalah label masalah keperawatan. Yang kedua sebagai indikator diagnostiknya adalah faktor risiko. Ya, karena jenis diagnosis risiko merupakan kerentanan. Jika tidak dilakukan antisipasi, maka akan terjadi data yang nyata atau jadi aktual misalkan, sehingga tidak akan ada penyebab atau etiologi, tidak akan ada tanda gejala karena hanya berbentuk resiko. Tidak ada data yang bisa kita lihat, tidak ada penyebab yang bisa kita persalahkan, hanya ada faktor risiko dalam hal ini. Ya. Untuk yang ketiga yaitu diagnosis jenis promkes, ya, hanya terdiri dari 2 bagian juga. Bagian yang pertama adalah label masalah keperawatannya, dan bagian yang kedua adalah indikator diagnostiknya, yaitu sign and symptom atau tanda gejala. Ya. Tidak mempunyai penyebab karena dia suatu promosi kesehatan. Artinya tidak ada istilah kesakitan atau kerentanan justru pada resiko, nggak ada. Dia hanya menimbulkan sign and symptom, dan itu hal yang bagus. Ya. Kesiapan, motivasi yang tinggi, keseriusan dari pasien atau keluarga atau komunitas untuk menjalankan sesuatu, sehingga disebut diagnosis promosi kesehatan. Ya, hanya ada 2 bagian. Nah, itu tadi bahasan kita tentang indikator diagnostik yang ada di 3 jenis diagnosis keperawatan. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk lebih mendalami komponen-komponen diagnosis keperawatan, khususnya tentang indikator diagnostik. Ada penyebab, ada tanda gejala, ada faktor risiko. Sesuaikan dengan jenis diagnosis keperawatannya untuk penggunaannya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.